Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Funkanila. Nah, saya di sini akan membahas materi tentang anatomi tumbuhan. Namun ada baiknya teman-teman bisa subscribe, like, komen, serta share video ini agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Selanjutnya, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian anatomi tumbuhan. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu anatomi tumbuhan? Pengertian anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan adalah kajian tentang letak dan fungsi organ dalam pada tumbuhan. Nah, Sandra menyatakan bahwa anatomi tumbuhan mengkaji tentang susunan dan bentuk-bentuk bagian dalam organ-organ tumbuhan. Salah satu sarana anatomi adalah untuk memahami fungsi struktur. Anatomi tumbuhan mula-mula membahas fungsi tumbuhan yang dilimis dan disertai pemahaman mengenai sel dan jaringan. Selanjutnya bagian B yaitu tubuh tumbuhan. Tubuh multiselular, suatu tumbuhan berbiji menerapkan hasil spesialisasi ini menyebabkan perbedaan secara morfologis, fisiologis antara berbagai bagian tubuh tumbuhan. Pada dasarnya tubuh tumbuhan terbagi menjadi daun, batang, dan akar. Yang pertama itu daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang. Umumnya berwarna hijau atau mengandung klorofil dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari melalui fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Fungsi daun yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade, sedangkan pada tumbuhan monokotil fotosintesis terjadi pada jaringan spons. Kemudian sebagai organ pernapasan, di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi atau di mana itu tempat terjadinya transportasi, tempat terjadinya gutasi, alat perkembangan biakan vegetatif, misalnya pada tanaman cucur bebek atau tunas daun. A. Epidermis. Epidermis pada daun merupakan lapisan sel hidup terluar. Jaringan ini terbagi menjadi epidermis atas dan epidermis bawah, berfungsi melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. B. Jaringan mesofil, jaringan tiang. Jaringan ini mengandung banyak kloroplas yang berfungsi dalam proses pembuatan makanan. C. Jaringan buang karang, disebut juga jaringan spons karena lebih berongga bila dibandingkan dengan jaringan palisade, berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. D. Berkas pembuluh angkut, terdiri dari xilem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Pada tumbuhan dikotil, keduanya dipisahkan oleh kambium. Pada akar yaitu xilem berfungsi sebagai mengangkat air dan mineral menuju daun. Nah, pada batang, xilem berfungsi sebagai sponsor penegak tumbuhan. Floem berfungsi mentransfer hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Stomata berfungsi sebagai organ respirasi. Stomata mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis dan mengeluarkan O2 sebagai hasil fotosintesis. Stomata ibarat hidung kita, di mana stomata mengambil CO2 dari udara dan mengeluarkan O2, sedangkan hidung mengambil O2 dan mengeluarkan CO2. Stomata terletak di epidermis bawah. Selain stomata, tumbuhan tingkat tinggi juga bernapas melalui lentisel yang terletak pada batang. Kemudian struktur batang. Batang dapat diumpamakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Bagian ini umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang tumbuhan menuju sinar matahari, umumnya batang bercabang.
Tetapi pada tumbuhan tertentu, batangnya tidak memiliki cabang seperti pada tumbuhan pisang, kelapa, dan pepaya. Struktur batang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Silinder pusat pada batang ini terdiri atas beberapa jaringan yaitu empulur, perkardium, dan berkas pengangkut yaitu filum dan floem. Kemudian fungsi batang. Umumnya warna batang adalah hijau muda, sedangkan warna batang yang telah tua adalah kecoklatan. Bagi tumbuhan, batang memiliki beberapa kegunaan, antara lain sebagai penopang, pengangkut air, dan zat-zat makanan, penyimpanan makanan, cadangan, serta sebagai alat perkembangannya. A. Penopang. Fungsi utama batang adalah menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya atau khususnya matahari. Batang tumbuhan makin tinggi atau makin panjang, hal ini menyebabkan daun yang tumbuh pada batang mudah mendapatkan cahaya. B. Pengangkut. Batang berguna sebagai pengangkat air dan mineral dari akar ke daun. Selain itu, batang berperan penting dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. C. Penyimpanan. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai penyimpanan makanan cadangan. Misalnya batang pada tumbuhan sagu, makanan cadangan di sini juga bisa berwujud air. Misalnya pada tumbuhan tebu dan kaktus, makanan cadangan ini akan digunakan saat diperlukan. D. Alat perkembangbiakan. Batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Hampir semua pertumbuhan vegetatif baik secara alami maupun buatan. 3. Akar. Inti akar. Inti akar terdiri atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dan akar ke daun. Pembuluh tapis berfungsi mengangkat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Rambut akar atau bulu-bulu akar berbentuk serabut halus. Rambut akar terletak di dinding luar akar. Fungsi rambut akar adalah mencari jalan di antara butiran tanah. Hal ini menyebabkan akar dapat menembus masuk ke dalam tanah. Selain itu, rambut akar juga berfungsi menyerap air dalam tanah. Akar dikelompokkan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. 1. Akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Ukuran akar serabut relatif kecil, tumbuh di pangkal batang. Nah, akar semacam ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil, misalnya kelapa, rumput padi, jagung, dan tumbuhan. Atau pada tumbuhan hasil dari menjangkuk. 2. Akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lainnya merupakan cabang dari akar utama. Fungsi akar. Fungsi akar yaitu menyerap air dan zat hara, menunjang berdirinya tumbuhan, sebagai alat pernapasan, sebagai penyimpanan makanan cadangan. Itulah hasil materi hari ini. Selanjutnya teman-teman bisa menantikan video selanjutnya. Bye bye.